Ya, jadi seperti itu. Jadi ya apa-apa saja, kemudian itu kan diikuti oleh prodi-prodi lain yang ada di universitas, yang ada S2 bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Itu bergilir, jadi setiap pasca itu punya tanggung jawab dalam hubungannya dengan mata kuliah yang menjadi yang diemban seperti itu tadi. UNESA dalam mata kuliah tertentu, kemudian juga UNISA, Universitas Negeri Yogyakarta juga diberikan kesempatan seperti itu. Dan kegiatan itu bukan hanya tahun ini, tahun lalu, sudah 2 tahun kegiatannya berlangsung kegiatan seperti ini. Dan saya kira sekarang kami mengarahnya untuk kolaborasi, baik itu dengan prodi sejenis maupun juga dalam bentuk kegiatan lain. Dan saya kira memang harus di setting sebelumnya, kalau misalnya saja kita mau melakukan kegiatan yang sama. Dan saya kira bukan hanya dalam konteks perkuliahan, tapi juga dalam konteks ilmiah lainnya seperti itu Pak Rektor. Jadi misalnya saja UNESA men-setting untuk melakukan kegiatan seminar, webinar, maka teman-teman saya kira yang di prodi-prodi dalam hubungannya dengan PEP itu ikut, dan juga alumni PEP juga diharapkan untuk ikut semua. Saya kira ini merupakan sebuah hal yang saya kira sangat penting dalam perspektif untuk membangun kerjasama. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk sharing pengetahuan, dan saya kira sekali-sekali kita undang dalam hubungannya dengan jaringan riset dan evaluasi pendidikan. Misalnya saja dengan mengikutkan ESET, saya kira begitu dalam kegiatan seperti ini. Itu mungkin pengalaman di PEP yang saya kira mungkin nanti bisa dari program S2MM melakukan hal yang sama dengan teman-teman dari rumahan. Ya. Saya kira gitu Pak Rektor. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Awal. Kami silakan Prof. James yang karena Manado ini dekat dengan Filipina. Jadi beliau ini akrab. Jadi bisa dia 2 kewarganegaraan. Kemarin 30 ya Prof ya, Prof James ya, untuk mahasiswa doktor PNU di prodi olahraga di Pasca Sarjana UIN. Gimana pengalaman Prof James ini menggandeng negara-negara sahabat untuk masuk ke UIN? Silakan ya Prof. Terima kasih yang saya hormati Bapak Rektor, sohib perjuangan saya. Saya dulu ketua forum semacam BEM, dipilih oleh teman-teman. Nah, di antaranya beliau ini. Terus ini sejarah perjuangan. Dan saya sama Pak Rektor sama Pak Yuyun yang melakukan reformasi. Sebab saya orang pertama masuk di MPR, saya ditodong begini karena saya maju ke depan. Tapi sejak itu IKIP Jakarta masuk, dan sejak itu reformasi terjadi. Jadi sebenarnya ada teman-teman ini yang mendukung. Jadi seperti itu. Jadi saya tahu teman-teman banyak nih. Saya mau ditangkap tuh waktu itu. Pas pasukannya Wiranto masuk nyari saya tuh. Ada pasukan Prabowo lagi dalam. Tapi teman-teman bawa saya ke atas. Ya, anggota DPR itu. Alhamdulillah. Jadi bukan UI yang masuk pertama, IKIP Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi memang sohib perjuangan. Terima kasih Pak Rektor yang saya hormati, Prof. Tony Rautli yang saya hormati, para tamu, para wakil dekan, teman-teman profesor, pengurus ADRI yang saya hormati, ketua senat saya, sama-sama dari Makassar. 2 kewarganegaraan Prof. Makassar sama Manado. Prof. Ahmad Syah sekretaris dan sekretaris serta ketua Komisi 2 Prof. Made nih. Sering bersaing kita berdua nih. Ya, dan Prof. Hesti, Prof. Suyitno udah keluar.
Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya punya pengalaman juga karena kebetulan saya dipilih oleh teman-teman sebagai Ketua Komisi 2 kerjasama baik luar negeri mungkin dalam negeri juga ya. Pengalaman tadi saya dengar. Jadi saya waktu diangkat sebagai Ketua Prodi S2 S3 olahraga waktu itu sempat hampir dua kali lah, 2 periode. Jadi waktu itu ada tawaran, Prof. Jali bilang, "Yuk, berani nggak buka kelas?" Oh siap, saya bilang. Kelas jauh kita punya dulu, Padang, Aceh, Sumatera Barat, Makassar, dan Surabaya. Nah, UNESA, tapi kerjasama UNESA, tapi Lombok juga ada. Nah, waktu itu masih banyak teman-teman. Jadi kami punya kelas jauh itu. Akhirnya mungkin gara-gara itu sehingga dirubah. Nah, saya juga minta, "Yuk, berani nggak buka kelas internasional?" Oh siap, saya bilang. Apa yang kita tawarin? Doktor, nah, S3. Jadi saya punya mahasiswa, kata Prof. Hafid tadi benar. Ya, jadi saya modal nekat aja, bonek. Jadi saya atur gimana caranya ya. Ternyata teman-teman saya ada yang ya nggak berani gitu. SKS-nya ada, mengikuti SKS yang ada di pasca gitu. Saya di sana juga dites sama mereka. Rektornya manggil, ngajar, "Yuk, bisa bahasa apa aja?" Oh saya bilang saya bisa bahasa 3 bahasa loh. Bahasa Inggris, bahasa Jerman. Ya, saya bilang bahasa Prancis. Terus dia terus dekannya ajak saya juga tes saya. Bisa bahasa Jerman nggak? Lah, saya sekolahnya di Jerman 14 tahun saya bilang. Sejak tamat SMA saya udah di sana sampai spesialisasi. Jadi saya sport medicine, jadi kedokteran. Jadi seperti itu. Makanya ya saya berani aja gitu. Mereka tes saya, "Major you apa?" Oh, major saya gini-gini. Spesialisasi Anda apa? Diagnostik dan prognostik. Pakai apa? Pakai komputer lah. Wah, mereka tertarik. Kita offer doktor dalam olahraga. Mereka punya PhD dari Amerika ya. Akhirnya ya seperti itu jadilah. Itu Pak Rektor, jadi semacam double degree. Mereka dapat PhD dari sana, kita offer doktor. Karena Indonesia kan mengeluarkan doktor. Iya. Itu kayak saya tamatan luar negeri, saya harus pakai doktornya apa nih, sport medicine sesuai dengan apa titel mereka. Itu kan aturan. Jadi seperti itu. Dan memang saya lihat ya memang mesti bonek. Ada beberapa teman yang pegang mata kuliah itu nggak berani. Kelemahannya di bahasa Inggris. Jadi saya kadang-kadang minta tolong sama Prof. Made. "Prof, bantu saya nih." Kenapa? Kayaknya saya mesti ngambil semua mata kuliah, tapi untungnya saya karena udah berpikir itu, saya bagi Pak Rektor separuh mata kuliah di sana. Keunggulannya ini separuh kita olahraganya. Ya alhamdulillah jadilah. Jadi seperti itu. Jadi itu pengalaman saya, sehingga mungkin gara-gara itu Pak Ketua Senat nunjuk saya sebagai Ketua Senat Hubungan Kerjasama Luar Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dokter ini kan bisa juga Menteri Luar Negerinya ini ya. Kalau Sulawesi merdeka ya. Ya baik hubungannya ya. Ini Pak Habibie itu selalu mengeluh kan. Dia kan orang Sulawesi nih. Tapi kenapa saya tidak pernah disebut orang Jawa, kata Habibie. Padahal saya itu 2 kali lebih Jawa dibanding Ibu Mega. 2 kali. Karena Bung Karno itu ibunya dari neneknya Prof. Made Bali. Jadi keturunan proklamator juga Prof. Made ini. Lalu Ibu Mega itu putrinya Bung Karno, ibunya itu dari Bengkulu. Jadi Jawanya Bung Karno itu 50%. Turun lagi ke Ibu Mega, di Jawanya sudah 25%. Mari Prof. Mari. Ya. Mari silakan Bro.
Jadi ini cerita Prof mengenai keluhan Presiden Habibie karena tidak disebut sebagai orang Jawa, padahal dia bilang saya 2 kali lebih Jawa dibanding Ibu Mega kan. Ibu Mega Jawanya hanya 25%. Kalau saya, kata Habibie, ibu saya 100% Jawa, ayah saya 100% Bugis. Jadi 50%. Jadi gitu. Jadi itu karena selalu matematika dia. Jadi kalau Prof James ini 50% Filipina, 50% Sulawesi gitu ya. Makassar Kak ya. Baik, kami mohon kesediaan Prof Hitno, tapi sebelum itu nanti Prof Made. Kami mau dengar tentang Prof Jim. Ya. Ya. Tahun 2008 kami ditugaskan oleh Menpora mengevaluasi Olimpiade ya ke Beijing. Oh ya. Lalu saat di bandara saya dikira pengawalnya Prabowo. Oh gitu. Itu aja pengalaman. Really, it's a great experience then. Ya, saya dikira pengawalnya Prabowo. Dia kan mirip. Oh ya, Prabowo ya. Mamanya Prabowo masih tante saya. Oh, makanya. Oh ya. Masih saudara ya. Saudara. Terima kasih Prof Made. Ini Prof Made memberi cahaya pada pengembangan pasca sarjana yang begitu lama pengabdiannya untuk memajukan pasca sarjana UNJ. Kami mau dengar dulu dari Prof Hitno ini gimana ceritanya ini sampai UNJ itu bisa paling banyak guru besarnya dikukuhkan kemarin ini, dan setiap rapat di Komisi 3 ini terus semua lolos semua ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tambah banyak lagi guru besar kita. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan. Ya. Benar, tapi kurang keras. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya. Terus terang Bapak Ibu, saya ini adalah bagian dari Senat Universitas Negeri Jakarta. Di Universitas Negeri Jakarta itu ada 4 komisi 1, ya, ketuanya, komisi 2 Jin, komisi 3 saya, 4 Bu Esti. Nah, komisi 3 itu seperti yang diinformasikan oleh pimpinan Pak Prof tadi adalah urusan sumber daya. Lebih bagus lagi adalah terkait dengan kenaikan pangkat jabatan dosen dari lektor ke lektor kepala dan dari lektor kepala ke guru besar. Memang belum banyak yang kami perbuat, Bapak Ibu. Selama setahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini memang UNJ bersyukur karena lebih dari yang 50 profesor baru yang sudah dikukuhkan tahun lalu itu sekitar 30 lebih. Nah, sekarang sudah hampir 20, jadi hampir 50 orang profesor. Yang tadinya itu kita begitu risau, profesor-profesor yang sepuh itu pensiun, banyak yang bersamaan hampir 15 orang. Artinya kan hanya sekitar 40. Kalau 15 orang pensiun tinggal 25. Wah, ternyata kita dapat tambahan profesor sampai 50 profesor. Nah, triknya atau kuncinya di mana itu? Kami sepakat dari Senat, kemudian Komisi 3, Senat di fakultas itu memberi jalan seluas-luasnya kepada dosen yang ingin naik pangkat. Jadi tidak seperti zaman dulu saya berapa tahun? 8 tahun untuk naik pangkat. Tahun 2008 itu saya sudah mengajukan berkas, tetapi baru dapatnya 2017. Di mana anggotanya? Dari prodi sudah diambil, dari fakultas sudah diambil, dari universitas apalagi.
Di sana lebih parah lagi. Jadi itu panjang sekali. Nah, oleh karena pengalaman itu, maka kami semua bertekad untuk sudah, kalau secara angka kredit itu sudah terpenuhi, sudah kita proses saja atas arahan Pak Sekretaris Profesor Pertama. Kebetulan Pertama juga mantan dirjen di sana, masih banyak staf yang sekarang dijaga di sana. Jadi seperti kayak bersama di dalam dipermudah, di sana ada ada hubungan baik begitu. Jadi begitu angka kredit sudah terpenuhi, sudah kita kurang dikit catatan saja, tetapi kita loloskan. Jangan sampai ada kesan kita itu menghambat di dalam. Kita kan butuh profesor. Nah, beda dengan dulu zaman saya itu, profesor itu seolah hanya untuk dirinya. Lembaga nggak perlu gitu, kalau itu nggak perlu. Sehingga menghambat, bukan menghambat, komisi akademik menghambat. Hanya rektor barangkali yang tidak menghambat, tetapi di bawah itu menghambat. Nah, karena itu kami tidak mau ada kesan dosen yang ingin naik pangkat itu lalu dianggap dini atau dianggap di universitas. Kita beri jalan saja, jalan lurus. Soal nanti ditolak, memang tidak ada yang seperti yang kita mau. Kita mau 10 dapat 10 enggak. Ada yang bolak-balik juga. Apakah berarti di UNC nggak berkualitas yang impaknya? Enggak juga. Kadang-kadang beda. Maunya kita dengan maunya sangat beda. Kadang-kadang yang di sini agak ragu, dia malah lolos. Jadi pelan-pelan seperti ini yang membuat kita jangan diambil di dalam, loloskan saja. Kalau ada kurang-kurangnya kita kasih tahu pada dosen yang bersangkutan bahwa ini perlu diperbaiki, seperti itu. Alhamdulillah seperti yang dikatakan oleh Prof. Tetapi bulan depan kita akan menentukan sebanyak 15 ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, jadi memang di Komisi 3 juga nih Pak Sekretaris untuk kerja keras karena kita bakal cermati satu persatu untuk utamanya adalah syarat khusus yang Scopus itu. Scopus itu punya terindek apa tidak, punya SCR apa tidak, seperti itu. Kalau sudah syarat khususnya terpenuhi, sudah yang lain akan mengikuti lah itu. Rasanya yang penting adalah syarat khusus saja. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti kalau diadili ya, presidennya ini Pak Rektor ini ya, kalau ada perguruan tinggi ingin berbagi pengalaman gimana dalam 100 tahun bisa WJ sekitar 50 di besar baru ya, dulu ikuti. Mana yang lebih dulu, Prof. Supari atau Prof. Yitno? Kakak atau adik? Ya. Kakak Prof. 8 tahun Prof. bedanya Prof. 8 tahun, tapi kelihatannya seperti lebaran ya. Jadi alhamdulillah. Jadi indah sekali, mudah-mudahan pengalaman ini bisa juga dinikmati atau membantu teman-teman di dalam jaringan AGRI ya. Jadi 300 lebih ya perguruan tinggi ya, Prof. Pak Rektor, 400 ya. Oh, sekarang naik lagi hampir 2 kali lipat. Oh iya, lebih juga. Baik, mungkin Boleh saya silakan. sedikit, Prof. Jadi ini saya selamat datang Prof. Supari, Prof. Didin, dan Prof. Prof. Gempur Santoso, ini guru besar di UMAHA. Saya ingin menyampaikan pengalaman best practice-nya selaku Ketua Umum AGRI, ya, di mana kita dulu bekerja. Prof. Habib sebagai Ketua Senat, Sekretaris Senat UNJ yang kami hormati, segenap pimpinan komisi dan sekretaris Senat UNJ, Prof. Mati, teman saya berkelahi sejak saya
di kampus ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan ridho-Nya alhamdulillah di siang ini kita bisa bertemu insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Lebih senang lagi, lebih bangga lagi karena saya bicara di forum yang terhormat, dan kami merupakan bagian dari keluarga besar UNJ. Saya kenal Prof. Habib itu sejak mahasiswa. Beliau memang mahasiswa yang hebat. Kami itu rasanya ngejar ndak kesampean gitu ya. Dan sekarang masih tetap beliaunya hebat gitu ya. Dan juga sempat Pak Dirjen itu 2 kali ya, Prof. Lama-lama Pak, ya 3 kali lah. 3 kali ya. Jadi ada kawannya bermandi. Jadi kalau direktur apa kaplo kita lama itu jangan khawatir. Lalu, Jan Prof. Jadi Pak Macala. Kenapa? Pak Macala. Prof. Ya. Macala. Saya mau ini Prof Jin gitu ya. Jadi Pak Ketua Senat tadi nyebut dulu 2 warga negara Manado dan Filipina ya. Ya. Prof Atadiknya KBRI Filipina itu guru besar UNESA. Oh iya bro. Prof Upi, putranya Prof Narto. Jadi Prof Jin nanti malah menjadi lebih nyaman lagi begitu ya. Jadi nanti saya aturi kontak personnya si Upi. Prof Upi. Iya. Dan Prof Upi sudah mulai tune in ke MBKM. Oh, alhamdulillah. Beberapa mahasiswa UNJ saya juga barusan dikirim ke Manila, ingat saya seperti itu, ya, seperti itu. Lalu kami tadi sempat mendengar beberapa gitu ya, jadi pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita para guru besar bahwa khusus S2 itu tampaknya double degree itu menjadi tren tampaknya. Jadi banyak perguruan tinggi yang berusaha untuk double degree, itu yang S2. Lalu catatan saya tentang S3 itu tampaknya yang menjadi tren adalah by research. Jadi sekarang sangat diperlukan program S3 by research, karena juga alasannya makin banyak orang-orang yang bekerja, apakah ASN, apakah swasta itu yang ingin belajar. Barusan kita menyaksikan si sejawat kita Jenderal Dudung itu kita bangga, dan ternyata disertasinya juga bagus dan beliau juga cum laude ya. Dulu saya bercita-cita menjadi tentara, tapi tidak kesampaian ya. Disuruh kuliah oleh kakak ya. Lalu jadi dosen juga dipaksa. Seluruhnya saya itu ambil teknik elektro ya dipaksa, mau saya sukanya mesin. Lalu jadi guru ya dipaksa gitu ya. Apalagi guru besar gitu, dan tidak pernah mimpi seperti itu ya. Jadi semua dipaksa gitu ya. Alhamdulillah ya, dipaksa, mungkin kesasar, mungkin Tuhan memilihkan itu. Oke, kembali ke tema. Jadi tadi disebut ADRI itu dideklarasikan lewat Munas 1 30 Maret 2016 di kampus ini. Di kampus ini hadir para profesor dan doktor dari seluruh Indonesia. Ada 100-an lebih berapa deh? Ya, jadi dideklarasikan di bumi Rawamangun ini, bumi alma mater saya. Profesor dan doktor dari seluruh Indonesia. Jadi cita-cita mulianya ADRI itu adalah agar kita berkumpul dalam satu forum untuk saling belajar, untuk saling share pengalaman,
sehingga kita yang jadi guru, dosen itu katanya gurunya guru, ya, seperti itu, agar kita senantiasa dalam tanda petik terpelajar yang tercerahkan. Karena kita semua sadar bahwa guru, dosen itu haruslah selalu update ilmu-ilmunya sehingga tidak ketinggalan ketika disampaikan pada mahasiswa. Alhamdulillah, dan itu sudah 6 tahun lalu. Barusan alhamdulillah sesuai perjalanan waktu kemarin tanggal 26 sampai 28 Maret itu Munas yang kedua. Kalau tadi rektor Rumaha yang dimana-mana selalu ngaku murid saya, anak saya, gitu ya. Jadi tema Munas 2 itu adalah menciptakan wirausaha baru, 1 juta wirausaha baru berbasis digital melalui MBKM menuju Indonesia Maju. Ya, saya tak rotok minta diaku sedikit, yaitu tema yang membuat saya untuk mendorong ADRI itu agar lajunya ke depan agak mendapat perhatian dari para stakeholder. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan karena itu mohon dukungan tetap dari keluarga besar UNJ lewat Bapak Ketua Senat Prof. David agar ADRI ini terus mampu berkiprah mendorong teman-teman untuk lebih terpelajar yang tercerahkan agar ilmu-ilmu yang disampaikan kepada mahasiswa itu senantiasa update. Dan karena itu insya Allah di ADRI itu kumpulannya para guru besar, kumpulannya para doktor, hanya sebagian kecil saja yang master, hanya sebagian kecil yang master. Nah, kawan-kawan itu keliru, kawan-kawan itu keliru, ya. Ini ADRI, asosiasi dosen, kumpulannya para profesor, doktor, gitu ya, masternya sedikit. Ketua umumnya yang dipilih itu bukan profesor. Itu kan kecelakaan namanya. Ulangi, ADRI ini kumpulannya profesor, tapi ketua umumnya bukan profesor. Karena itu, karena saya ditangisi anak, jadi rektor Rumaha itu mahasiswa saya, anak saya. Alhamdulillah saya hari ini sowan para guru besar UNJ untuk mengantar anak saya agar didukung, diupayakan saudara Dr. Fatini Rodi ini diusulkan oleh UNJ menjadi guru besar kehormatan. Apa guru besar luar biasa? Saya tidak tahu. Ada 4 kan? Apa guru besar? Ada 4 macam guru besar yang telah kita semua tahu, yang telah diumumkan oleh Direktur Sumber Daya Dikti kepada kita semua, seperti itu. Agar ketika Ketua Umum ADRI ini bicara di depan teman-teman, termasuk bicara di depan para profesor luar negeri, itu tidak ragu dan tidak kecil-kecilnya. Ulangi, mohon dukungan. Demikian permohonan saya dengan kata sangat, sehingga hari ini menguji ada S21, ada S31. Saya tunda gara-gara saya mengantar anak saya, rektor Rumaha, untuk secara ikhlas UNJ mengantarkan saudara Forteni untuk memperoleh jabatan guru besar kehormatan atau jabatan guru besar luar biasa. Nyun sewu, saya dari tadi memang saya agak terlambat, maaf,
saya sudah pilih pesawat yang paling pagi Prof. Di delay 90 menit. Ya. Apa ya, selama ini agak jarang kalau saya terbang pagi delay. Kalau pulang dari sini ya sudah sering, nggak berhitung gitu ya. Tapi saya sudah pilih pagi, ya itu kok di delay seperti itu. Ya sudah, alhamdulillah terlambat 30 menit. Jadi tadi saya sudah terlambat sedikit, tapi Surabaya lebih dekat dari Bandung, Jakarta. Jadi itu lalu apa namanya? Jadi kalau saya ulangi, Saudara Pak Tony ini mahasiswa saya mulai S1, lalu ya kira-kira berarti lulus tahun 83 ya. 7 semester. 7 semester. Kenapa? 7 semester. 7 semester. Karena anaknya Kiai terus didorong untuk kuliah lanjut, teruskan S2 di ITB Jakarta. Seperti itu. Ya. Lalu setelah pulang S2 itu jadi dosen Indonesia. Karena dia itu rodok ketularan gurunya gitu ya, jadi rodok betis sedikit. Jadi statusnya dosen Indonesia, tapi yang sering nongkrongnya itu di Senayan sana. Ya. Jadi karena itu di daftar absen itu sering bolong gitu ya, karena hidup di dua dunia. Jadi di Indonesia dan di konsultannya DPR, seperti itu. Walau alam, singkat kata, akhirnya pensiun dini dari Indonesia dan meneruskan karirnya di konsultan Senayan, seperti itu. Jadi ya kalau prestasi secara akademik dan juga kerjasama kemitraan, saya pikir cukup banyak gitu ya. Dan kami mengamati dari dekat ketika juga sudah kita sama berjuang untuk membesarkan ADRI, seperti itu. Jadi ADRI seperti yang telah disebut tadi juga, jadi awalnya saya yang merintis karena ketika itu saya bertugas sebagai Ketua DPP Bidang Kerjasama dan Arindung. Jadi sehingga kerjasamanya kita dengan Malaysia, dengan Singapura dan Thailand itu lumayan banyak. Dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan juga lumayan banyak. Singkat kata, Saudara Pak Tony dalam kinerja dan prestasi insya Allah cukup memadai, dan karena itu mohon pertimbangan dari Senat UNJ seperti permohonan saya dengan sangat dan dengan tinta tebal. Saya mohon maaf, jadi bahasa Surabaya ini promade seperti itu, jadi saya sampaikan di bumi kampus saya tercinta ini. Jadi saya ini S2-nya juga ITB Jakarta, S3-nya juga ITB Jakarta, seperti itu. Jadi saya bicara di sini, hidup di kampus ini bukan baru, mulai tahun sebelum 90-an. Jadi seperti itu. Jadi dan saya bangga karena UNJ makin maju gitu ya, dan juga lebih-lebih ada promade yang sedemikian. Saya tahu beliau prestasinya luar biasa dan sifat-sifat kayak Arek Surabaya juga saya lihat itu seperti itu. Dan juga sekalian mumpung di depan forum terhormat ini, saya titip adik saya si Suyitno Muslim itu. Jadi ya saya buka saja gitu ya. Ketika S3 nggak lulus itu saya mampir ke rumahnya dia, saya tanya, dosen kuliah S3 nggak lulus 7 tahun belum lulus, itu yang benar belajar nggak? Jadi panjang ceritanya, di rumahnya dia. Saya ini sudah punya anak, sudah punya istri, kok dinasihati kayak anak-anak saja. Istrinya satu waktu itu ya Prof. Ya? Istrinya satu saja ya. Jadi saya terus masuk kamar. Saya masuk kamar di rumahnya dia. Saya masuk kamar, saya ganti baju. Nah, saya ganti baju orang tua ini.
Dan orang tua kita semua tahu menitipkan kepada saya ditugasi untuk bimbing adik-adik saya, termasuk kamu. Ketika itu ujian sekali tidak lulus, ujian itu mutung gitu ya. Nggak tahu, yang uji promade kali ya, seperti itu ya. Ketahuan. Ya, ketahuan gitu ya. Seperti itu, nggak lulus terus mutung gitu ya, terus nggak daftar gitu ya. Jadi saya bilang, kali ini saya bicara sebagai orang tua. Kalau kamu masih berani membantah, berarti kamu berani sama orang tua. Berani kamu sama orang tua, ya. Kamu dosen sekolah dibiayai negara, ya. Nggak lulus kan berarti rugi. Saudara orang tua ini doakan kamu nggak lulus juga rugi, ya enggak. Lalu mahasiswa setiap kali kamu ngajar pamit katanya kuliah, kamu nggak lulus, sudah kamu merugikan semuanya. Semester depan kamu harus daftar. Kalau tidak, ya kamu berarti utang budi sama orang tua, sama negara, sama keluarga. Mau jadi profesor diulangi lagi, mutung lagi mau. Yang saya hormati dan muliakan, memang dalam pergaulan saya dengan Pak Harton ini banyak yang anehnya. Itu saya sempat menghubungi beliau itu. Kenapa? Karena aktivitasnya di Nahdlatul Ulama sedikit di mana-mana. Ketika beliau menjadi ansor, kemudian beliau menjadi orang yang aneh-aneh aja. Dulu beliau itu menjadi ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Ketua umum di nasional. Saya juga aneh, kok bisa sih itu? Ternyata beliau memang punya kegigihan yang luar biasa pada itu. Dan kemudian ketika ADRI dideklarasikan juga, misalnya sebelum dideklarasikan secara formal di UNJ, kami sama-sama mencoba berbicara tentang bagaimana mengembangkan dosen, apalagi di perguruan tinggi swasta seperti saya. Jadi pegawai negeri yang ditempatkan di swasta. Dan kemudian apa namanya itu? Istilah itu harus lebih berdarah-darah daripada sahabat-sahabat yang di perguruan tinggi negeri untuk meraih sekolah. Kami harus bersaingnya lebih ketat karena satu perguruan tinggi paling banyak tanya, wah boro-boro keluar negeri itu dulu barang langka untuk perguruan tinggi swasta. Mungkin Pak di sini Pak Sekretaris Senat yang menikmati ya. Saya tidak sempat keluar negeri karena memang jatahnya sangat ketat. Saya di Universitas Islam Nusantara bersama Profesor Sanusi. Dulu saya ingat betul ketika kami merintis program Magister Manajemen, kemudian S3 Magister S3 Manajemen Pendidikan. Itu partner diskusi kami antara lain Prof. Bujo, Rektor di sini. Jadi memang luar biasa. Dan antara lain Bapak Tony dulu selalu menjadi semacam garis pendamping di pinggir kita ketika berjuang sampai ke taraf dan hampir putus asa. Saya dulu murid S2 di Universitas Islam Nusantara itu hampir putus asa sampai kami pinjam dosen dari Jakarta. Dulu dengan perjanjian kan mudah ya. Asal mau dosen itu menyatakan ini menjadi perguruan tinggi di X dengan waktu 36 jam lebih gitu, itu bisa dihapus pada itu kami bisa memberikan S2 dan bahkan dulu sebetulnya kelas jauh lebih bukan dosennya jadi cuma semua. Pak Tony ini termasuk yang mendampingi kami ketika saat-saat sulit hampir putus asa. Apalagi merintis S3 di swasta itu dulu barang langka S3. Kami mungkin perguruan tinggi yang bilang bisa kami. Dan ketika saya jadi rektor, kebetulan pas saya dilantik jadi rektor, tidak berapa lama S3 kami keluar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ketika saya jadi rektor itu, saya merasa saya masih muda kok jadi rektor. Nanti saya jadi apa? Di swasta tuh nggak ada terus ya, kalau sudah jadi rektor sudah terbalik lagi ke dosen biasa. Padahal di dosen itu biasa. Kemudian ternyata Allah mentakdirkan saya menjadi direktur kemahasiswaan administrasi. Dan itu rupanya juga menjadi kembali pintu yang membuka saya juga makin dekat dengan yang namanya Pak Tony Rocky. Tidak tahu juga, saya lari ke sini ketemu lagi. Iya, selalu begitu. Dan juga merasa aneh kenapa dia juga kemudian panggil saya ke Surabaya untuk menjadi staf ahli. Sebenarnya saya
Masa jadi stafnya kamu? Bonek. Hanya memang ketika kemudian kami mengadakan Munas Agri, kami juga merasa ada kecelakaan. Kalau kami semua sudah profesor, dia belum. Nah, betul Pak, saya kecelakaan karena beliau ini sebetulnya sudah lektor kepala sejak tahun 2001. Jadi kalau kemudian mengajukan guru besar, ya wajar gitu. Tapi ternyata katanya disebut karena pensiun dini, karena mengajukan pensiun dari PNS, maka kemudian lektor kepalanya dibuang. Nah, itu sudah dikumpulkan, itu keahlian yang bukan sesaat dapatnya. Untuk jadi lektor kepala kan tidak mudah. Tapi kemudian ketika mengajukan guru besar, tanpa diberitahu bahwa lektor kepalanya hilang, gitu, kemudian ditolak, dan kemudian beliau mengatakan, Pak Didin, ini ada kecelakaan. Apa saya bilang kecelakaan? Saya sampai lektor kepala hilang, katanya. Oh, kok bisa hilang? Bilang banyak guru besar yang sudah pensiun kemudian jadi guru besar di perguruan tinggi swasta, dan guru besarnya dipakai dan pensiun. Kenapa masih dipakai? Kalau lektor kepala bisa hilang, padahal sama-sama jabatan akademik. Saya nggak bisa dijawab ketika ada mengatakan, Pak ini ada aturannya, katanya undang-undang ASN. Waduh, saya belum baca, saya pikir bisa saja. Karena selama ini saya pikir Prof. Ahmad itu tahu lah, di swasta itu banyak yang lektor kepala di sini pindah ke sini, berhenti di sana, kemudian jadi lagi di sini dan lain-lain. Ternyata sekarang tidak. Makanya kemudian kalau saya mengatakan kecelakaan karena ternyata bahwa itu semua kami tidak tahu bahwa lektor kepala bisa hilang gara-gara pensiun dini. Dan kemudian ketika mengajukan, harus dari awal lagi, dari nol, hukumnya bang. Masa aneh seperti itu? Gitu. Ya pada akhirnya karena ada kecelakaan seperti itu, maka kami tidak ingin kecelakaan itu terus berlanjut. Karena itu maka kemudian forum yang mulia ini melalui Pak Ketua Senat UNJ, saya juga sama seperti Profesor Fahri, kami juga ingin mendukung dan merekomendasikan misalnya Pak Teknologi ini menjadi salah seorang guru besar tidak terbatas. Jadi ya disebut luar biasa dan jangan-jangan apa luar biasanya gitu. Guru besar tidak terbatas UNJ dasarnya banyak. Beliau kan sudah juga mengajar di sini sebagai guru dosen tidak tetap, kemudian juga kalau dilihat dasarnya beliau juga adalah lektor kepala, sebetulnya hanya kepalanya sedang meninggal. Kemudian juga saya pikir kiprahnya di ADRI sebagai ketua umum, saya tidak bisa membandingkannya karena saya di rumah itu sampai kadang-kadang menghapus pesan dari Bapak Tony itu diberikan banyak karena beliau sangat tiap harinya itu entah berapa SMS yang beliau keluarkan. Tapi pada intinya adalah saya itu kiprah beliau dan jasa beliau dalam bidang pendidikan di Indonesia dapat dibanggakan. Pertama menjadi orang yang punya pengalaman di legislasi yang kemudian melahirkan termasuk melahirkan atau mungkin yang ketiga juga nggak apa-apa Pak Ketua undang-undang sistem pendidikan nasional misalnya bertemu dosen dan lain ketika beliau di sana. Kemudian sebagai ketua umum BMPS, artinya jasa beliau itu juga turut mengembangkan pendidikan dasar dan menengah, terutama swasta BMPS. Kemudian yang berikutnya sekarang di AGRI, beliau turut mengembangkan profesional dosen, dan kami sudah rasakan itu. Saya termasuk yang diinaugurasi oleh AGRI sebagai guru besar. Memang ada hal-hal yang kadang-kadang mengharukan seperti itu. Dan kemudian juga tentu kami tentu karena memang secara akademik apa sih halangan yang menjadikan beliau dan seandainya saja bisa dari saya sudah akan langsung seperti itu. Karena saya sekarang bukan rektor. Hal-hal seperti itu saya sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu sekalian, tanpa bermaksud mengurangi otoritas dari bapak ibu sekalian di Senat Universitas Negeri Jakarta. Saya masuk aku mau Universitas Negeri Jakarta karena saya lulusan UPI. Mohon maaf, saya baru banyak dulu dengan Pak Dr. Supari. Tahu seperti mata orang tua saya dulu. Padahal ketemu belum berapa banyak ya. Sekali lagi sejak zaman Ansor. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan kepada ibu sekalian untuk menunjukkan segala macam yang terkait dengan sangat keputusan Senat LMJ.
kami turut mendukung dan merekomendasikan Profesor Dr. Ahmad Fatmawati untuk menjadi lulusan tidak tetap di Universitas Pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Prof. Arman, mohon kita melalui di Bandung. Nggak tahu ya.
Kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri. Tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu-membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju.